Oke sobat, kembali lagi di Oprek Amatir 320 channel. Kali ini aku mau bahas untuk pemasangan bearing gear ratio ya, atau bearing rasio Jupiter MX. Nah, bagian-bagian ini yang seperti ini adalah bagian yang nanti ditutup oleh seal ya, karena ini berhubungan dengan bagian di luar blok mesin. Oke, sekarang ini yang perlu pemasangan bearing seperti ini. Ini bearing bagian di sini ya, untuk yang berhubungan dengan gear belakang. Ini bearingnya seperti ini. Untuk kodenya itu bearing itu kodenya 6204. Ini menggunakan penutup karet, jadinya saya pilih yang 2RS 6204 yang RS atau 2RS. Nah, ini untuk pemasangan bagian sini. Karena saya ini pemilihannya pakai 2RS yang menggunakan seal karet ya. Jadi ini nanti kan berhubungan dengan pemasangan di sini yang untuk connecting dengan gear untuk roda belakang. Ini seperti ini. Makanya saya pilih yang ada seal karetnya. Nah, ini saya tujuannya ini untuk melindungi bagian dalam supaya ketika ada debu dari luar masuk itu tidak langsung masuk ke bagian bearing atau bagian bola-bola bearing yang ini ya. Ini saya buka satu karena yang satu kan bagian dalam itu berhubungan dengan oli mesin, jadi tidak masalah kalau dibuka, hanya untuk bagian luarnya saja. Nah, bagian dalamnya itu menghadap ke sana. Nah, yang bagian luarnya menghadap ke bagian luar itu, yang ada sealnya menghadap bagian luar. Nah, jadi pemasangannya akan seperti itu. Oke, pemasangan bisa menggunakan oli ya, dilumasi dulu, dilumasi menggunakan oli seperti ini. Yang bagian sini juga nanti berhubungan yang ada koneksi dengan kopling. Nah, di sini juga dikasih oli. Nah, pemasangannya bisa berbagai macam cara ya, terserah nanti teman-teman boleh dipukul atau dipanaskan. Ini contohnya seperti ini, masangnya seperti ini. Untuk pemasangan sendiri jangan sampai miring, diusahakan jangan miring, nanti bisa dipukul menggunakan yang bagian palu, bagian karet, atau langsung pada bagian besinya, tapi secara hati-hati. Kalau yang menggunakan karet bisa seperti ini. Nanti kadang memang agak sedikit keras ya, tapi kalau misalkan mencong nanti bisa dilepas kembali kemudian disetel ulang. Nah, kalau yang untuk bagian karet seperti ini akan memakan waktu, mungkin akan lebih lama. Terus nanti bisa juga menggunakan bagian besinya atau diberi ini namanya diberi bearing bekas lagi yang di atasnya, kemudian nanti dipukul lagi, tapi yang kena pukul nanti bearing yang bekasnya. Ini kan agak mencong nih, jadinya agak mencong, nanti bisa dilepas. Nah, untuk melepasnya juga sama seperti ini juga, pukul bagian sininya nanti bisa lepas ya seperti ini. Nah, kemudian bisa juga pakai pemanas. Kalau pakai pemanas menggunakan torchlight ya, atau yang untuk bakar barbecue ya sebentar. Nah, contohnya seperti ini. Nanti bisa pakai torch seperti ini, dipanaskan bagian sininya. Tapi untuk sistem pemanas yang seperti ini untuk panasnya harus pas, jadi tidak kurang panas dan tidak terlalu panas,
jadi harus muter seperti ini. Untuk memanaskannya harus muter, jadi sekelilingnya yang bagian dalamnya terutama, supaya bagian dalamnya itu memuai sehingga akan lebih longgar. Ini seperti ini, dalamnya nanti bisa lebih memuai. Pokoknya cara pemasangan bearing itu bisa menggunakan pemanas seperti ini, bisa juga langsung dipukul terus diberi lapisan untuk bearing bekasnya, bisa seperti itu. Jadi nanti terserah teman-teman mau pilih yang cara mana, tapi keduanya diusahakan aman supaya tidak terlalu merusak untuk blok mesinnya ya, crankcase-nya nanti tidak rusak. Yang penting sesuai dengan feeling saja, enaknya yang seperti apa. Jadi untuk menggunakan metode pemanas nanti disesuaikan untuk jarak memanaskan dengan lama waktu. Kalau kurang panas nanti tidak bisa langsung masuk. Nah, contohnya seperti ini. Ini berarti kurang panas. Untuk ini kurang panas, jadi perlu dilakukan metode pukul lagi. Tapi kalau panasnya sudah pas, bagian dalamnya sudah memuai, itu bisa langsung masuk. Si bearing bisa langsung masuk, bisa langsung span. Ini berarti kurang panas. Ini karena panasnya kurang, berarti kita lakukan metode pukul lagi. Terus yang sebelahnya kita coba pasang bearing yang kecil ya. Ini untuk sebelahnya pasang bearing yang kecil. Ini serinya 6202. Ini bagian yang terkoneksi dengan kopling. Ini juga saya pakai yang 2RS juga. Bagian yang saya pakai untuk bagian dalam itu saya tidak pakai lapisan karetnya, hanya yang di luar saja. Nah, seperti ini pasangnya. Nah, itu bisa langsung pasang karena panasnya masih pas itu. Kalau yang sebelah sini panasnya kurang, jadi harus metode dipukul lagi. Nah, untuk melakukan metode pukul seperti ini harus merata ya, kanan kirinya. Jadi kanan kiri atas bawah itu harus rata, harus rata semua. Karena kalau tidak rata itu nanti hasilnya akan miring tadi, seperti tadi itu. Ini kan agak miring, nanti kalau miring lepasnya dipukul lagi bagian dalam, yang bagian sisi yang berhubungan dengan luar lagi. Oke, seperti ini. Tapi kalau yang bearingnya bearing tanam ya terpaksa harus pakai tracker lagi ngeluarinnya ya kalau miring. Kalau yang seperti ini kan masih bisa diakali. Kalau kesusahan nanti bisa bantu pakai sesuatu yang bisa masuk ke lubang ya, misalkan contohnya seperti ini, tapi gunakan bagian tumpul. Jadi dipukul kanan kiri atas bawahnya pelan-pelan sampai bearingnya jatuh. Nah, seperti itu. Harus dilakukan secara perlahan-lahan. Jadi tidak langsung sekali pukul ekstrim itu ya. Takutnya itu bagian dalamnya itu lecet. Oke, jika pakai bagian yang bagian karetnya kurang kuat atau kurang keras dalam memukul ya seperti ini, dirasa kurang kuat, bisa dilakukan dengan pemukulan bagian besinya, tapi harus dialasi dengan bearing bekas seperti ini.
Nah, dialasi dengan piring bekas. Nah, nanti kan masuknya akan rata kalau dipukul tengahnya. Nanti yang samping-sampingnya yang kurang sebelah mana nanti bisa diatur lagi, dipukul kanan kirinya. Kalau yang untuk bearing kruk as atau bearing rasio, saya pakai bearing punya VAG, merek VAG ya, karena kalau yang merek VAG ini dikhususkan untuk putaran tinggi atau putaran cepat, lebih bagus untuk putaran cepat, jadi saya pilih yang merek VAG. Ini sudah terpasang ya, tinggal merapikan kanan kirinya supaya pas dengan crankcase-nya. Ini untuk crankcase-nya sudah rata ya, sudah terpasang dengan rapi. Kemudian yang blok sebelah kanan ini sudah saya pasang bearing kruk as. Nanti untuk pemasangan bearing kruk asnya saya sambung di video berikutnya. Ini sebelahnya saya pakai 6204, sama ini yang untuk sambungan dengan tadi ya, gear belakang. Sambungan dengan ini apa namanya, yang gear belakang itu yang ini serinya 6003 kalau nggak salah ya. Ini memang lebih kecil, yang sebelah sini itu ini kan terlalu kecil. Ini 6 seri ini diganti dengan yang 6003. Jadi kemarin karena belinya untuk Jupiter MX bukan yang new, maka diganti yang seri 6003. Jadi yang kemarin video unboxing untuk bearing kruk asnya Jupiter MX, nah untuk Jupiter MX new pakainya 6003. Kalau yang Jupiter MX biasa itu pakai yang tadi. Nah, ini yang tidak ada sealnya atau tidak pakai seal karet. Nah, ini kan pas 6003 nya. Ini yang berhubungan dengan bagian kopling 6204 tadi, sama seperti yang berhubungan dengan gear roda belakang. Yang 6004 itu diganti 6003. Yang 6004 itu terlalu kecil, kemungkinan itu untuk yang Jupiter MX Old. Nah, ini untuk pemasangannya kita gunakan torque juga dengan metode pukul juga. Pokoknya diimbangi lah yang nanti masuk yang mana, bisa dipakai dua-duanya, misalkan untuk pemanasannya pas, yang untuk pemakaian torch dengan suhu panas yang pas, dan pemasangan dengan metode pukul juga diperkirakan untuk arah pukulan dan kekuatan. Nah, jadi tidak merusak crankcase-nya. Ini untuk pemanasnya nanti dilakukan seperti ini ya, lebih dekat tapi bagian dalamnya saja, karena kalau bagian dalamnya itu tidak memuai, nanti untuk pemasangan bearingnya agak kesulitan atau susah. Jadi bagian dalamnya lebih dipanaskan. Nanti untuk lamanya juga perlu disesuaikan lagi. Jika tidak langsung masuk berarti kurang panas. Nah, seperti ini tidak langsung masuk berarti dia kurang panas.
Kalau misalkan kurang panas, nanti bisa dilakukan dengan metode pukul atau dilakukan pemanasan ulang, tapi nanti harus pas. Kalau tidak pas nanti ya akan mengulangi proses lagi untuk memanasnya. Tapi lebih enak menggunakan metode pukul, cuman kalau metode pukul biasanya kalau tidak pas nanti akan merusak untuk bagian crankcase. Jadi untuk melakukan metode pukulnya itu harus sejajar atau pas. Nah ini kalau yang sudah panasnya pas bisa langsung masuk ya, seperti itu. Ini kan kurang begitu pas, jadi nanti bisa dikeluarkan lagi yang untuk bearing satunya ini. Terus bisa juga dilakukan metode pukul. Ini karena kecil dan agak susah untuk mengeluarin, jadi nanti kita alaskan dengan menggunakan metode pukul lagi, tapi harus diberi tatakan atau diberikan, jadi bawahnya itu diberi alas yang agak empuk atau kain, atau kayak saya menggunakan keset ya seperti ini, supaya tidak terlalu kena bagian lantai atau batu. Nah terus yang dipukul itu bearing bekasnya, jangan bearing yang baru, karena kalau yang baru itu ditakutkan nanti akan goyang lahernya lagi. Jadi bagian yang dipukul adalah bagian bearing yang bekas atau yang lama. Ini karena alasan menggunakan tatakan ya, tatakan saya seperti keset ini supaya bagian sebelahnya crankcase-nya itu tidak terkena langsung dengan keramik. Barangkali di tempat keramiknya ada batu kerikil atau batu kecil-kecil, malah bisa membuat bagian crankcase-nya itu tidak rata. Jadi nanti karena ada batu, jadi bagian crankcase-nya tidak rata, maka dalam pemasangan packing nanti bisa menimbulkan bocor. Ini bisa dipanaskan ulang. Jadi metode pemasangan bearing itu bisa metode pakai pemanas seperti ini, bisa juga pakai metode pukul ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa pilih metode mana yang kira-kira menurut teman-teman lebih pas atau lebih mudah dilakukan, asalkan pas melakukannya atau pemasangannya itu dengan hati-hati dan seksama ya, supaya tidak mencong hasil pemasangannya. Bisa menggunakan metode pemanas ataupun metode pemukulan menggunakan alas bearing bekas. Jadi untuk metode pemukulan itu harus diberi tatakan atau harus diberi bearing bekas, karena kalau misalkan langsung dilakukan pemukulan pada bearing yang baru, ditakutkan nanti roda bearingnya atau lahar bearingnya itu mengalami haus atau lecet ya, sehingga nanti untuk kinerjanya itu akan rusak, jadi tidak sesuai dengan ekspektasi pemasangan bearing pertama kalinya ya. Walaupun nanti untuk pemasangan bisa bongkar copot seperti ini, tapi dilakukan dengan hati-hati ya, jadi akan lebih pas nanti jika pemasangannya lebih hati-hati. Jadi kalau misalkan
kurang panas bisa dilepas lagi, dan cara melepasnya pun harus pelan-pelan, jadi tidak bisa dipaksakan. Jadi cara melepas bearing juga bisa dilakukan dengan mendorong bagian sisinya, tidak didorong cuman salah satu bagian sisi, bisa kanan kiri, atas bawah bergantian. Jadi jangan memakai salah satu sisi, ditakutkan malah rumah bearingnya itu nanti bisa oblak. Jadi kalau dilakukan dengan sisi yang sebelah kiri diimbangi dengan sebelah kanan, kalau yang sebelah atas diimbangi yang sebelah bawah, bergantian secara pelan-pelan. Ini metode pemanasnya harus benar-benar pas ya panasnya ya. Jadi kalau kurang panas nanti hasilnya kayak seperti tadi, tidak akan bisa masuk bearingnya, akan susah masuknya, akan lebih susah. Tapi kalau pemanasnya sudah pas, memuai, aluminiumnya memuai, ini bloknya ya, crankcase-nya, itu pemasangannya lebih enak. Nah ini sudah agak lama ya, tadi harusnya lebih mudah, tidak begitu keras. Nah ini kan tidak langsung masuk, bisa dipukul pelan-pelan. Nah ini sudah mulai bisa masuk, nanti diberi alas bearing bekasnya ya, karena ini sudah memuai sampingnya, jadi akan lebih enak, lebih bisa pas. Ini yang dipukul samping-samping bearing, ini jangan pas di tengahnya, di sampingnya saja, kanan kiri atas bawahnya. Itu sudah masuk karena tadi sudah dipanaskan, jadi sampingnya sudah memuai, jadi pemasangan bearingnya lebih pas. Oke, ini sudah masuk ya, jadi dilakukan pemukulan dengan pelan saja sudah masuk, tidak perlu keras sekali. Nanti untuk memastikan bisa pakai bearing lamanya. Kalau ditatakin bearing lama bisa dilakukan pemukulannya lebih keras. Bisa dilakukan pemukulan bagian tengah bearing supaya tidak miring. Oke, secara perlahan, jika ada bagian yang kurang sebelah kiri atau kanan atau atas atau bawah, bisa diratakan supaya hasilnya rata ya. Ini sudah mulai terlihat sudah rata. Ini bearingnya sudah bagus pemasangannya ya. Nanti jika ada yang pengen bertanya, silahkan isi komentar. Yang belum subscribe, minta tolong subscribe-nya, dan jika dirasa bermanfaat silahkan share ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih.